Shalom sahabat Lex Yudhivina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Manusia Biasa, karyanya luar biasa, episode yang kedua, Perigi dan Burung Gagak. Teks kita ada dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima. Kita tahu bahwa Elia sudah mengatakan akan terjadi kekeringan 3,5 tahun. Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan di situ dia harus bersembunyi. Sebenarnya ini bukan sungai. Kata yang paling tepat adalah perigi. Kali kecil. Bukan sungai besar seperti Yordan. Bukan. Perigi. Ini terbatas sumbernya. Ada 2 elemen yang kita akan melihat dari janji Tuhan kepada Elia. Pertama, dikatakan engkau dapat minum dari perigi itu atau sungai itu. Tuhan menyediakan kepada Elia bukan lewat sungai besar, bukan sumur yang dibuat artisis, bukan sesuatu yang berkelimpahan, tetapi sepertinya cuma cukup-cukupan. Elia tahu satu hari nanti pasti airnya kering. Tidak ada lagi persediaan. Kenapa tidak Tuhan suruh dia pergi ke Sungai Yordan yang airnya meluap-luap? Karena Tuhan mengingatkan akan pelajaran rohani kepada Elia bahwa sukacita yang sesungguhnya itu datang bukan pada waktu kita mendapatkan semua kelimpahan kepemilikan kita, tetapi datang dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan sedang siapkan kepada kita, apapun yang Tuhan sedang berikan kepada kita, marilah kita merasa cukup dengan itu. Karena disinilah kita diuji untuk percaya dan meletakkan iman kita kepada Allah. Kecukupan kita haruslah Allah sendiri. Kita melihat bahwa Tuhan mau mengajarkan rasa aman kita, rasa kita itu menjadi berharga, bukan datang dari posisi, bukan datang dari pujian, aplaus orang, atau prestis, pencapaian, kepemilikan, atau rasa nyaman. Tetapi Tuhan bekerja kepada Elia untuk mengajarkan dia dan mengajarkan kita juga bahwa hanya Tuhan sajalah sumber rasa aman kita. Dan COVID-19 ini, pandemik ini mengajarkan kita apa sih yang bisa kita andalkan lagi? Tidak ada kecuali Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber sukacita kita. Tuhanlah sumber damai sejahtera kita. Yang kedua, burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Prinsipnya sama lagi. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Tetapi pertanyaannya ini, kenapa burung gagak? Elia tahu dia orang Yahudi. Burung gagak itu adalah burung yang dilarang untuk dikonsumsi. Burung gagak gambaran dari kuasa kegelapan, roh jahat, burung yang najis, pemakan bangkai. Kenapa Tuhan kasih burung gagak? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan gak suruh Elia makan burung gagak itu. Yang Tuhan suruh adalah kamu akan melihat burung gagak ini akan datang 2 kali sehari, pagi dan petang, membawa roti dan daging untuk kamu makan. Pasti tidak melimpah. Gak mungkinlah burung gagak datang kemudian datang rame-rame pun berapa banyak yang dia bisa kasih, paling segumpal daging dan juga roti. Tetapi di sini kita bicara mengenai kecukupan persediaan dari Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk memberikan secara supranatural. Cara Allah menyediakan itu selalu adalah 2 hal ya, baik secara natural maupun supranatural. Yang natural kita melihat di sini air dari perigi, itu natural, disediakan dari air yang ada. Tetapi yang kedua, supranatural. Burung datang, memberi Elia makan, dan memberikan dia senantiasa pelayanan yang baik. Luar biasa sekali. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa memakai cara supranatural, menggerakkan orang-orang, menerima jawaban doa. Tuhan menggerakkan orang berdoa, dan saudara sedang berdoa, lalu Tuhan menggerakkan orang lain untuk menjadi jawaban doa saudara. Dan saya percaya itu, dan itu saya sudah alami berkali-kali sepanjang pandemik ini. Yang ketiga, kita belajar, Tuhan memakai burung gagak, sekalipun kelihatannya tidak nyaman, sekalipun kelihatannya bahwa itu bukan sesuai dengan pikiran dan panutan daripada Elia sebagai orang Yahudi.
Tetapi di sini Tuhan mau mengajar bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat untuk memerintahkan dan memakai cara. Tentu Tuhan tidak akan memakai cara jahat, saudara. Tetapi seringkali cara yang kita pikir untuk menjawab masalah kita bertolak belakang dengan cara Tuhan menjawab masalah kita. Tuhan sedang memelihara iman daripada Elia. Elia perlu bertumbuh imannya juga. Perlu bertumbuh keyakinannya akan persediaan yang dari Tuhan. Bahwa Elia perlu belajar yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Tuhan sendiri. Bukan dirinya. Kalau Tuhan sudah bertanggung jawab, tidak ada batasan bagaimana Tuhan akan menyediakan. Apakah saudara bersedia mempercayai Allah dan dengan jalan-jalan yang kelihatannya tidak mungkin atau bahkan bertolak belakang dengan pengharapan kita? Dia akan memakai segala instrumen, saudara. Baik manusia, baik itu situasi, baik itu keadaan keuangan, keadaan kesehatan kita, keluarga, pekerjaan, kondisi sekitar kita, apa saja itu adalah instrumen Allah untuk menyediakan kepada kita. Apa burung gagak yang sedang Anda dapatkan saat ini? Jangan tolak, jangan marah kepada Tuhan. Kalau begitu, apa kebutuhan kita yang paling utama? Belajar dari perigi dan burung gagak ini. Kebutuhan terutama kita adalah mempercayai Tuhan. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan dan jalan-jalan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dengan kesediaan, maka kita akan melihat perkara besar bisa terjadi melalui hidup kita. Ada sebuah nasihat dari pengkhotbah, pasal yang ke-7, ayat 13 dan 14. Salomo mengajarkan begini, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Perhatikanlah pekerjaan Allah. Dia bicara mengenai observe, amati, pikirkan, dan kemudian percayai. Itu artinya knowing and believing. Tahu dan percaya. Ini bukan iman buta, saudara. Tahu, ada dasar. Tapi juga setelah engkau tahu, mari mulai percaya kepada janji Tuhan. Responlah pengajaran firman Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi di dalam perjalanan kita, itu pasti ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan, ada jalan yang bergonjang-gonjang, ada jalan lurus yang mulus. Semua itu adalah gambar dari perjalanan kita. Nah, lalu dikatakan, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dalam Tuhan menuntun kita, seringkali Tuhan membelokkan. Nah, kita ngotot, maunya terus. Tuhan bilang belok kanan. Apa yang terjadi? Kalau kita ngotot, kita frustrasi dan kita marah, dan bahkan mungkin kita akan bentur tembok. Atau kita akan mengalami kerugian besar. Kita frustrasi, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan, untuk engkau mulai belok kanan, maka disitulah kita mengikuti. Mungkin rasanya tidak enak. Mungkin bisnis baru ini rasanya tidak nyaman. Tetapi ketika Tuhan suruh kita lakukan, Tuhan akan menyediakan yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita doakan. Tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Tidak pernah terpikir dalam hati kita. Tapi itu yang Tuhan sediakan kepada orang yang mengasihinya. Tuhan sediakan keselamatan. Tetapi dalam perjalanan kita sehari-hari mengalami situasi-situasi sulit, keterbatasan, dan juga persediaan yang kita nggak tahu berapa lama pandemik ini. Sehingga kita mesti berhati-hati di dalam memakai semua sumber-sumber yang ada. Tetapi dengar baik, satu hari sumber itu bisa kering. Tetapi Tuhan kita tidak pernah kering di dalam menyediakan keperluan kita. Lalu dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti hari manjur. Hari ini kita melihat bahwa kalau hidup kita ini berada dalam kendali Tuhan, hidup kita ini bukanlah untung-untungan, saudara. Tetapi Tuhan mengendalikan, Tuhan berpegang, Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Saya percaya bahwa sewaktu kita terus berjalan dengan Tuhan, terus berkorban, terus bersedia untuk menolong
dengan apa yang ada pada kita, menjadi saluran berkat ke orang lain, Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa ada sumber-sumber yang terbatas, tetapi kami percaya Tuhan Engkau tidak terbatas dengan cara dan juga dengan sumber-Mu. Kami tahu bahwa ini adalah ujian ketaatan kami untuk mempercayai Engkau, memperhatikan cara kerja-Mu, untuk kami tahu dan kami mulai percaya. Tetapi juga pada waktu Engkau memberkati kami juga bisa bersuka cita dan tetap loyal kepada Engkau. Tapi pada waktu keadaan sulit, kami akan tetap juga percaya dan bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada pada kami. Sehingga kami tidak akan mengatakan yang buruk dan yang jahat tentang Engkau. Terima kasih Bapa. Pada saat ini, keadaan di mana seperti saudara melihat Engkau hampir kehabisan dan Tuhan sedang membuka jalan sesuatu yang tidak lazim. Terima, mulai lakukan. Engkau akan melihat apa yang kelihatannya tidak pernah engkau bayangkan. Tetapi Tuhan menyediakan itu sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupanmu dan membuat engkau bisa melihat Tuhan sebagai sumbermu dan bukan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.